Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat, karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita junjungkan kepada Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta, Indonesia, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu kupas tuntas berbagi ilmu, amal dan ibadah demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saudaraku semua, hamba Allah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Manusia adalah sebuah wujud dari Allah. Manusia adalah ahyan kerajiahnya Allah, yaitu tempat manusia menyandarkan rasa dan pandangan. Manusia berasal dari kodrat hayat nurnya yang nyata. Mim nun shin iya. Manusia adalah hayatnya Allah yang menghidupkan segala yang hidup, terutama pada makom Rabbil Alamin. Mengetahui kekolipahan derajat Allah pada umat, tentulah kita akan mempelajari kehidupan dan yang hidup. Kehidupan mulai dari kodrat sampai wujud, itu semuanya adalah hayatnya Allah. Dalam pertemuan kita pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan memberikan wawasan dan pandangan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kalau kita tidak tahu tentang pandangan sebuah kehidupan yang berhubungan dengan Allah, bagaimana bisa kita memuliakan derajat Allah di alam ini kalau tidak tahu kita tajali kehidupan demi kehidupan?
menyatukan kehidupan dengan yang hidup, tentunya kita harus melihat kodratnya. Kehidupan dan hidup ini disebut dengan nurul alal nurin. Artinya ada yang hidup di dalam kehidupan, ada cahaya di dalam cahaya. Mana yang dikatakan ada kehidupan, ada hidup dalam kehidupan, ada nur di dalam nurin, nurul alal nurin. Kita akan menghitung. Kalau kita tahu kita sebagai umul hayat, ma'ul hayat, ibu kehidupan adalah kodrat. Wujud umul kehidupan adalah kodrat. Mana rentetan perjalanan kodrat itu sehingga kita tahu mana yang hidup dan mana kehidupan yang dilahirkan oleh yang hidup. Mana kehidupan yang bergantung kepada yang hidup pada diri kita. Kita perlihat selama ini banyak sangat musibah-musibah terjadi di alam nyata ini. Musibah itu dari mana? Musibah itu datang dari alam menyentuh umat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada hubungan hayat. Karena tidak terjadi hubungan hayat hanya dengan bentuk sejarah, tapi tidak menjadi amalan diri. Hidup mengamalkan kehidupan. Ini tidak terjadi. Mengamalkan itu artinya apa dasar pandangan kita melihat kodrat alam dan menyatukan mengarahkan ke kodrat diri? Apa tajalinya? Kalau ini hayat, tajalinya hidup, pandangan adalah ayat. Tidak mungkin alam itu murka kepada manusia. Tidak mungkin murka. Setiap yang berasal dan memiliki usul, dia pasti takhluk, pasti menghormati, pasti menjunjung tinggi setiap kehidupan kepada yang hidup, dan yang hidup pasti berhadap dan menyembah yang menghidupkan. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tauhid mana nurul ala nurin, 4 nur yang dikatakan kehidupan, 4 nur yang dikatakan rahasia dalam rahasia, nurul alal nurin, 4 nur. Nah, kita masuk kepada nur yang pertama. Nur yang pertama, kehidupan yang pertama, ini disebut dengan nurul. Nurul. Nah, mana yang nurul? Nurul itu terbagi kepada 3 kodrat. Di dalam kehidupan atau nurul. Nah, ini dibagi 3. Nurul ini bersifat keselamatan, yang menyelamatkan. Ya. Yang pertama disebut dengan nurul Islam. Ini bagian dari nurul. Yang pertama dulu, nurul Islam. Nurul Islam ini hakikat kodratnya seperti bintang. Bintang itu derajat. Nah, ini ingat. Jadi kalau hidup di bawah nurul, ingat jangan sampai di bawah derajat alam. Ini nurul Islam. Islam butuh derajat bintang. Yang kedua, pecahan dari nurul ini nurul iman. Nah, nurul iman ini adalah ilmu. Kodratnya seperti wujud bulan, memberikan, menerima dan memantulkan. Ini namanya nurul ilmu,
Nurul iman bernama kodratnya ilmu, wujudnya bulan. Yang ketiga nurul, pecahan dari nurul adalah nurul ihsan. Nah ini matahari memberikan kehidupan. Nah itu adalah kodrat. Dan ini adalah fungsi alam. 3 kodrat. Nah itu dalam satu nurul. Itu kita laksanakan. Bahwasan ini adalah kehidupan. Harus ada derajat, harus ada ilmu. Dan harus hayat di dalam nurnya Allah. Ini nurul ihsan. Jelas keumatan, jelas ilmu, dan jelas kodratnya. Ini nurul yang 3. Makanya di langit itu ada 3. Nur yang kedua dikatakan dengan Nur Muhammad. Nah, mana yang dikatakan Nur Muhammad? Inilah alam semesta. Alam semesta ini adalah nurnya Muhammad, nur yang memuji, nur yang bertasbih, beribu-ribu tahun dia bertasbih memuji Allah. Inilah alam, ini yang Nur Muhammad. Kodratnya alam nyata. Kodratnya alam nyata. Kodrat dari Nur Muhammad itu alam nyata disebut dengan ruh. Kodratnya alam nyata ini adalah ruh. Apa? Ruh hayat, hidup. Jadi alam nyata ini tidak ada yang mati. Alam nyata ini hidup semuanya. Apapun yang kamu aja berbicara, dia akan berbicara. Tapi berbicaranya dengan ayat Al-Quran bernama kalam. Kalam itu kejadian. Kalam itu bukan suara yang terdengar, tapi kalam itu adalah kejadian. Begitu kita tanya, dia akan menjawab dengan reaksi. Itu nur yang kedua, Nur Muhammad. Di Nur Muhammad baru ada nur satu lagi dikatakan Nurullah. Mana yang dikatakan Nurullah? Inilah wujud kita manusia. Inilah Nurullah. Apa hakikat Nurullah itu? Nurullah itu hakikatnya adalah zat yang terlihat. Itu Nurullah. Jadi Nurullah itu bukan seperti Nurul. Kalau Nurul itu ada cahayanya, tapi kalau Nurullah itu terlihat. Nur Muhammad juga terlihat, tidak ada cahayanya, tapi namanya Nur. Kenapa Nur? Sandaran Allah memberikan nama Nur. Nur itu adalah sinar yang tidak pernah salah. Sebuah sinar yang tidak pernah salah. Sinar itu adalah nur hayat, tidak akan pernah ada mati. Nah, itu yang dikatakan nur. Dan tidak boleh dikotori. Itu adalah yang nur yang ketiga adalah Nurullah. Setelah kita melihat wujud Nurullah adalah zat. Inilah jasad. Baru kita melihat nur yang terakhir, yaitu nur hak Allah. Nah gitu ya, nur hak Allah. Nah mana nur hak Allah? Inilah diri ruhani, inilah diri insan, ihsan, inilah diri batin. Nah itu dinamakan nur hak Allah. Nah, nur hak Allah inilah yang menyebabkan 3 nur lagi nyata ada. Inilah nur hak. Nur hak adalah diri yang halus. Nah gitu. Nur hak itu adalah diri yang halus. Jadi 4 nur itu
saling ketergantungan. Ya, makanya kalau sudah menjadi ma'ul hayat itu adalah makom kehidupan. Makom kehidupan adalah ma'ul hayat, ini adalah al-haqqullah, yaitu diri yang hak. Ya, jadi al-haqqullah, diri yang hak adalah ma'ul hayat. Itu yang menyebabkan semuanya ada. Jadi kalau kita umpamakan seperti tenaga listrik PLN itu, ya, begitu PLN itu dengan tegangan tinggi, maka alam berpengaruh kepada semua listrik, akan berpengaruh kepada cahayanya. Begitu juga ketentuan dan kekuatan nilai dari al-haqqullah, nur hak Allah tadi, diri halus itu sangat berpengaruh kepada alam. Kalau diri halus atau diri al-haq itu kita tidak pernah bertajali dan mentahalikan suatu aras kekuatan, maka dayanya akan melemah dan alam pun tidak akan menyentuh kepada perbuatan dan tidak akan tersambung kepada alam. Nah, sementara alam aja kekuatannya seperti tadi, ada nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan, ada nurullah dengan segala kekuatan air, api, angin dan tanah, segala ruhnya, ruh-ruh yang di dalam, ada nur Muhammad dengan kekuatan, ada dikatakan nurullah, nurullah ada perbuatan akal dan nafsu manusia. Dan bagaimana nur haknya Allah, kalau dia di bawah kekuatan itu, maka inilah yang terombang-ambing, entah mana orang, entah mana umat, entah mana Tuhan. Buta aksara dia terhadap kontak kehidupan, buta dan tuli dia, sumbum bumum uyum fahum la yarji'un. Karena al-haqqullah ini dia harus ada penyembahan dan wujudnya, yaitu wujud yang menjadikan. Nah, ini yang dikatakan dengan qayyum, yang menghidupkan. Jadi siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan adalah wujud Allah yang bersifat batin. Nah, disinilah baru ada tersambung hayat tadi. Nah, inilah yang dikatakan Rabbil Alamin. Kalau memang kita mendirikan diri yang dikatakan nur hak Allah, maka semua akan tafakur kepada ma'ul hayat khalifah di muka bumi ini. Itu adalah wujud Allah. Nurullah zatnya Allah, nur hak Allah adalah diri yang batin. Ini yang dikatakan ada diri batin di dalam alam batin. Nah, alam ini semuanya batin. Kenapa di batin? Tidak mungkin ada zahir kalau tidak ada batinnya. Ibarat tidak ada mungkin sebuah kehidupan kalau tidak ada yang hidup. Tidak mungkin ada asma kalau tidak ada husnanya. Nah, ini sudah nyata. Manusia ini adalah kodrat umul alam, umul hayat, ma'ul hayat. Harusnya semuanya di bawah kendali utusan Allah, yaitu rahmatan fil alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beruhi al-izzatin wa ruhani al-insan. Inilah kita sebagai ruhaninya Muhammad, hayatnya Allah, khalifah di depan bumi ini. Itu tajalinya. Empat nur ini akan selalu tersambung siang dan malam. Maka kita sudah bisa berobitah dengan alam ini dengan wasilahnya Allah. Maka Rahman dengan Rahim ini disebut pengasih dan sayang, kasih sayang. Jadi akhirnya apa? Antara kita rahimnya Allah
dengan rahmannya Allah alam harusnya berkasih sayang di dalam kodrat batin zat dan nur. Inilah yang bis atau batin Allah. Jadi kalau sudah datang penghulu dari alam itu tadi, dari yang kodrat yang empat itu, kalau hayatnya nur hak Allah itu maujud hadir ke tengah-tengah empat nur tadi, maka disinilah terjadinya sebuah wala tafaraqu la bismillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya yang menghidupkan empat nur tadi, qayyumnya adalah billah, batinnya Allah ini adalah awal muasal semua ada. Yang maujud batinnya disebut dengan wujudnya kunah, zat yang berdiri, dan kunal adalah zat yang didirikan. Inilah alam. Tapi kunah adalah zat yang berdiri. Ini adalah diri. Nah, ini yang dikatakan nuru alal nurin. Begitu. Kalaulah kita lihat dengan mata batin, semua nur ini sangat indah di alam ini. Makanya untuk memberikan hadas, ibaratnya buang hadas, kita berdiri kencingkan semua itu rasanya ada malu di diri kita. Ya, karena semuanya terbuat dari nurnya Muhammad. Nur Muhammad itu ada dalam surat Al-Quran. Alam ini Al-Quran, artinya Al-Qara'an, isinya Al-Quran, yang hidup di dalamnya Al-Qur'ain. Jelas sudah. Nah, dengan demikian tinggal kita menjaga, menghormati dan menjagalah. Makanya Al-Quran katakan janganlah kamu berjalan dengan sombong di muka bumi. Karena seperti itu. Karena semuanya terjadi dari nurnya Muhammad. Tidak kujadikan semuanya kalau tidak kenamu ya Muhammad. Muhammad yang dimaksud adalah manusia. Tapi Muhammad Khadim Azali adalah Muhammad berwujud Allah. Itu beda. Nah ini ya. Jadi nur Muhammad dengan nur Muhammad Rasulullah itu berbeda hakikatnya. Nur Muhammad pada alam yang bertasbih ruh yang empat, menuju syafaat yang tujuh, kodrat zat kunal, nurnya memuji, nurnya Muhammad memuji. Tetapi kodrat yang di dalam ada dikatakan dengan nurullah. Nah inilah yang dikatakan dengan nur Rasulullah. Inilah. Jadi kalau nur Muhammad pada kodrat diri adalah wajah Adam, sesungguhnya Adam itu nurnya Muhammad. Artinya apa? Hayat ini adalah alam ini nurnya Muhammad. Jadi bernama Nur Muhammad. Ya, bernama Nur Muhammad. Jadi dengan demikian empat nur ini menjadi pandangan yang kita jalikan dimanapun kita berada, maka alam semesta ini akan menjadi pengasih kepada kita. Dia adalah kekasih kita. Dia sangat mengasihi kita dan dia adalah kekasih kita. Nah, itu yang Rahman. Dan kita adalah Rahim yang sangat menyayangi. Kekasihnya adalah Rahman. Inilah alam. Jadi menyatulah kita di dalam kandungan batin zat dan nurnya Allah. Ba alif sin bismillah. Jadi kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim beserta isinya alhamdulillah, atas nama batin kodrat yang tiga tadi, ba alif sin, wujudlah pada hayatnya Allah, maka menegur mereka dengan ya Rahman ya Rahim, Bismillahi ya Rahman ya Rahim, insyaallah wala tafarakul la bismillah. Mereka tidak akan pernah memberikan murka kepada Muhammad. Tapi kalau mau jadikan sandaran kehidupan nafsumu tempat kamu berkencing dan tempat buang hadas, tempat menista dan bermaksiat, maka kamu tidak akan dihargai.
mereka. Belajarlah menghargai kalau ingin dihargai. Alhamdulillah para hadirin jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang ingin mendapatkan tuntunan pemahaman ilmu hakikat amal dan ibadah, beramal ke dunia dan beribadah kepada Allah, insya Allah silakan bergabung dan menghubungi saya dengan nomor telepon 08 13 9833 7904. insya Allah marilah sama-sama kita belajar dan menimba ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu ya Rahman ya Rahim ya Karim. Sadaqallah barakallah walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.